Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan merupakan paduan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau kemarin kita membahasnya secara terpisah, sekarang kita akan gabungkan atau kita padukan kedua rangkaian itu di dalam sebuah rangkaian. Jadi yang pertama sekali kita kerjakan harus memenuhi langkah berikut ini, ya. Jadi setiap penyelesaian rangkaian gabungan itu berbeda. Jadi pertama sekali dilihat dulu mana yang mengganjal, dan itulah yang pertama sekali yang harus kita selesaikan. Dari rangkaian berikut ini dapat kita lihat ada empat buah hambatan, ya. Jadi pertama sekali kita namai dulu masing-masing hambatan ini untuk memudahkan kita menyelesaikannya, ya. Ya, kalau tak ada namanya kita namai, ya. Jadi di gambar ini kita buat di sini R1, R2, R3 dan R4, ya. Jadi dalam gambar ini kita lihat yang pertama sekali yang kita kerjakan di sini adalah R2 dan R3. R2 dan R3 itu tersusun secara paralel, ya. Ketika ini kita gantikan menjadi satu hambatan pengganti yang tersusun secara paralel, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. R1-nya masih tetap di sini. Perhatikan ya. Nah, jadi ini masih tetap di sini. Di sini ada R4. Nah, R2 dan R3 ini sudah kita gantikan menjadi satu hambatan pengganti yang selanjutnya kita sebut dengan hambatan paralel, hambatan pengganti yang tersusun secara paralel. Jadi simbol dari hambatan bisa begini, bisa juga begini. Jadi untuk membedakan mana yang merupakan pengganti. Ya, jadi kalau seperti ini merupakan pengganti dari R2 dan R3 yang tersusun secara paralel. Saya simbolkan menjadi RP. Berapa nilai RP itu yang harus kita cari. Nah, dengan cara seperti yang sudah saya terangkan pada video sebelumnya. RP itu merupakan paduan dari R2 dan R3 yang tersusun secara paralel. Jadi kita selesaikan dengan persamaan 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Maka 1 per RP itu sama dengan 1 per R2 nya 3 ohm tambah 1 per 6 ohm. Bisa ya? Oke, kemudian kita selesaikan lagi, kita samakan penyebutnya. 3 dan 6 penyebutnya adalah 6. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Tambah 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Sehingga 1 per RP itu sama dengan 3 per 6 ohm. Sehingga RP itu sama dengan 6 ohm per 3. Hasil akhirnya adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya ini R1, RP dan R4, ya. R1, RP dan R4 tersusun secara seri sehingga ini gambarnya langsung kita ubah menjadi seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan R total. Ya, R totalnya ternyata terdiri dari R1, RP dan R4. Ya, R1, RP dan R4 yang tersusun secara seri. Maka R totalnya saya tulis R1 tambah RP tambah R4 yang sama dengan R1-nya 5, RP-nya 2 dan R4-nya 4. Ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 11. Nah, sehingga penyederhanaan dari rangkaian ini hanya dilakukan 2 tahap.
diparalelkan terlebih dahulu R2 dan R3, kemudian diserikan. Sehingga dapat hasil akhirnya menjadi 11 ohm. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah hambatan yang tersusun seperti pada gambar. Nah, jadi pertama sekali yang harus kita lakukan, kita kasih nama tiap-tiap hambatan ya. Di sini misalkan kita bikin R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Jadi penamaannya itu tidak ada aturannya, tidak harus seperti itu. Jadi mana enaknya dan mana yang lebih cepat kamu menamainya ya. Jadi tidak ada aturannya harus di sini R2 enggak ya. Oke. Jadi dari gambar ini yang pertama sekali yang menjadi perhatian kita adalah mana yang mengganjal. Ya. Nah, diingat R1 dan R5 memang tidak bercabang. Tapi perjalanan dari R1 ke R5 dia menemui cabang. Nah, jadi ingat saja kalau dia rangkaian paralel cirinya adalah bercabang. Kalau dia seri tidak bercabang. Jadi yang bisa disatukan di dalam penyederhanaan rangkaian, kalau ditemukan cabang, maka setiap cabang itu yang bisa disatukan hanya boleh dihuni atau dilewati oleh satu buah hambatan. Jadi kalau seandainya di sini ada dua, ini dulu diselesaikan, ya. Nah, jadi karena di sini tiap-tiap cabangnya hanya ada satu buah hambatan, maka ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti R2, R3, dan R4 kita selesaikan terlebih dahulu, kita sederhanakan. R2, R3, dan R4 tersusun secara paralel. Maka ketika itu kita susun secara paralel, kita gantikan ya menjadi satu hambatan pengganti. Maka kita bikin begini, yang lain kita buat tetap. Ya. Nah, jadi ini tergantikanlah dia. Ini masih tetap. Kemudian ini juga masih tetap. Ya. Nah, di sini ada R1. Di sini nanti kita selanjutnya kita sebut RP, ini R5, dan ini R6. Berapa nilai RP ini? Kita selesaikan di sini. Berarti 1 per RP itu sama dengan 1 ya, per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. 1 per RP itu sama dengan 1 per R2-nya 2 ohm, R3-nya berapa itu? 3 ohm, dan R4-nya 6 ohm. Ya, kita samakan penyebutnya. 1 per RP sama dengan 6 ohm. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Dan 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Sehingga 1 per RP sama dengan 6 per 6 ohm. Jadi kalau kita balik dia, maka RP sama dengan 6 ohm per 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 ohm. Oke. Nah, kemudian dari gambar ini yang kita bisa selesaikan adalah yang ini. Kalau ini memang dia bercabang ya. Dari sini dia bercabang. Ini bercabang ke sini kan. Nah, tapi di cabang yang pertama dijumpai ada 3 buah hambatan. Nah, ini dulu diselesaikan. Ya. Nah, kita satukan dia karena hanya boleh satu cabang itu hanya boleh satu hambatan. Jadi kalau ada 2 kita satukan dulu. Nah, jadi ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Ketika ini kita gantikan, nah, saya buat di sini ya nak ya. Ini seperti ini. Nah, ini saya gantikan. Ini tetap. Ya, nah, ini namanya RS. Berapa nilai RS-nya? Nah, RS itu rangkaian seri yang kita jumpai yang berikutnya itu adalah R1, RP, dan R5. Ya, R1, RP, dan R5. Maka saya tuliskan di sini. RS itu kan kita jumlahkan ketiganya. R1,
RP tambah R5. Berarti RS-nya sama dengan R1-nya tadi 2, di sini 2 ya. 2, RP-nya yang baru kita cari tadi 1, dan R5-nya tadi 3 ya. Nah, saya tuliskan di sini 3, sehingga hasil akhirnya adalah RS-nya itu adalah 6. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini berarti kita sudah habis ya, tinggal 2 buah hambatan RS dan R6 yang tersusun secara paralel. Maka kita satukan menjadi 1. Inilah yang kita sebut dengan R total. Berapa R totalnya? Dia tersusun secara paralel. Berarti saya bikin 1 per R total sama dengan 1 per RS tambah 1 per R6. Yang sama dengan 1 per RS-nya itu 6 tambah 1 per R6-nya. Iya, R6-nya ini tadi, ini dia. 18 ya. Saya tulis di sini 18. Yang sama dengan, samakan penyebutnya. Ini penyebutnya 18. 18 bagi 6 3 kali 1 3. 18 bagi 18 1 kali 1 1. Nah, berarti di sini 1 per R total, 1 per R total, maka 1 per R total itu sama dengan 4 per 18. Sehingga R totalnya sama dengan 18 per 4. Yang sama dengan 4,5 ya. Oke, seperti itu untuk mengerjakannya ya. Oke, yang selanjutnya di sini kita kerjakan ya. Mari kita namai terlebih dahulu di sini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, dan R9 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa kerjakan tidak harus sekali satu-satu gitu loh. Jadi kita bisa kerjakan langsung sekaligus beberapa hambatan pengganti jika antara hambatan yang satu dengan hambatan pengganti yang lain itu tidak terganggu. Nah, sebagai contoh ya. Nah, ini terangkai secara seri bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Ini juga terangkai secara seri. Kalau mau kita paralelkan nggak bisa karena di sini belum satu hambatan ya. Ini kita satukan dan ini kita satukan. Jadi ketika yang saya bulati itu kita satukan menjadi satu hambatan pengganti, maka gambarnya akan kita ubah menjadi seperti ini. Jadi kalau sudah ini digantikan satu, gantikan satu ya. Jadi kita bikin seperti ini. Ini R1-nya tetap belum kita ubah. Di sini bercabang 2. Yang atas kita ganti, yang bawah juga kita ganti ya. 1. Habis itu lanjut ke R7. Di sini R1. Setelah itu di bawah kita ganti lagi ya. Nah, berarti ini yang pertama kita bikin di sini RS1. Hambatan pengganti seri yang pertama kali kita jumpai ya. Di sini RS2 dan di sini RS3. Ya. Mari kita satukan atau kita kerjakan hasilnya di sini. Berarti RS1 itu sama dengan RS1 itu merupakan paduan dari R2, R3 dan R4. Maka saya tuliskan R2 tambah R3 tambah R4. R2-nya tadi 1, R3-nya 2 dan R4-nya 3. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Oke, kemudian yang berikutnya RS2 ya. RS2 yang sama dengan RS2 itu merupakan paduan dari R5 dan R6. Saya buat di sini R5 tambah R6. R5-nya tadi 0,5, R6-nya 2,5 yang sama dengan 3. Oke, dan yang terakhir di sini R5
RS3 ya, RS3 itu merupakan paduan dari R8 dan R9. R8-nya nilainya 1, R9-nya 5. Hasilnya 6. Nah, sampai situ paham ya nak ya? Oke. Setelah ini baru kita lihat lagi gambar yang sudah kita ubah. Yang mana lagi yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi dari sini gambarnya inilah yang kita kerjakan duluan. Ya. Nah, RS1 dan RS2 kita gabungkan. Nah, RS1 dan RS2 tersusun secara paralel. Maka gambarnya akan kita ubah menjadi seperti ini. Ini R1, ini RS1 dan RS2, ini R7, dan di sini RS3. Nah, jadi sini berapa? Inilah namanya RP1. Baru satu kan kita jumpai paralel. Nah, berapa nilainya? Nah, kita bikin 1 per RP1 itu sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Dilihat dari gambar ya nak ya. Nah, RP1 itu merupakan pengganti dari RS1 dan RS2. Karena dia tersusun secara paralel, maka kita rumuskan 1 per RP1 sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Baru kita masukkan nilainya. 1 per RS1-nya tadi 6, sedangkan RS2-nya 3. Ya, samakan penyebutnya. Di sini 6. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Berarti di sini 3 per 6 ohm. Sehingga RP1 sama dengan, iya, langsung saja saya bikin 2 ya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya ini yang bisa kita selesaikan yang ini. Nah, langsung udah kelihatan dia ya. Berarti R1, RP1 dan R7 tersusun secara seri ya. Maka gambarnya saya ubah lagi jadi seperti ini. Nah, ini dia. Berarti ini RS. RS berapa? Ini RS yang keempat yang kita jumpai. Ya. Nah, berapa nilainya? Berarti RS4 itu sama dengan R1 tambah RP1 tambah R7. Yang sama dengan R1-nya tadi. Ini ya. 3 tambah RP1 2 tambah R7 tadi 4. Satuannya ohm ya. Berarti hasil akhirnya adalah 3 tambah 2 5 tambah 4 9. Ya, nanti kamu tulis yang rapi ya, bertahap dia supaya enak dilihat ya. Oke, yang berikutnya ini sudah tinggal satu langkah lagi. Inilah yang kita sebut dengan R total. Berapa R totalnya? 1 per RT sama dengan 1 per RS4 ditambah 1 per RS3. Sorry ya, di sini tadi ini ya. Ini RS3. Ya. Nah, berapa dia RS4-nya? RS4-nya tadi 9. 9 tambah 1 per RS3-nya 6 ya. Nah, berarti 1 per RT sama dengan, samakan penyebutnya. Di sini 18. 18 bagi 9 2 kali 1 2. 18 bagi 6 3 kali 1 3. Ya, berarti 1 per RT itu sama dengan 5 per 18. Maka RT sama dengan 18 per 5. Yang sama dengan 3, 15, sisanya 3. 30 bagi 5, 6. 3,6. Berarti totalnya adalah 3,6 ohm. Demikian penjelasan saya untuk rangkaian gabungan ya. Terima kasih.